Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aptasia Sitorus. Dalam kesempatan kali ini, saya bertugas sebagai moderator untuk kelompok 2. Di sini kami akan membuat video tentang trauma budaya relokasi studi kasus pada mahasiswa Karo di Universitas Negeri Medan yang terdampak letusan Gunung Sinabung. Video ini kami perbuat untuk memenuhi salah satu tugas daripada mata kuliah kami, yaitu Antropologi Psikologi, yang diampu oleh Ibu Dr. Ros Ramadana MSI dan Bapak Pramudita MANT. Baiklah, di sini kami dengan beranggotakan saya sendiri, Aftasia Sitorus. Selanjutnya ada teman saya Adela Safira. Selanjutnya Dea Santika Triwati dan Nabila Beruginting. Untuk pembahasan pertama, latar belakang yang akan saya sampaikan. Indonesia dengan kekayaan geologisnya sering dihadapkan pada ancaman bencana alam. Salah satunya adalah letusan gunung berapi. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara menjadi sorotan utama dalam satu dekade terakhir dengan serangkaian letusan dahsyat yang menyebabkan kerusakan luas dan berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat sekitarnya. Sejak tahun 2010, letusan Sinabung telah memaksa ribuan warga, terutama masyarakat Karo, untuk meninggalkan tanah leluhur mereka dan mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Proses relokasi ini, meskipun esensial untuk keselamatan fisik, seringkali membawa dampak yang lebih kompleks, melampaui kerugian pabrik semata dan menyentuh ranah psikologis serta budaya. Rumusan masalah kami yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana bentuk trauma budaya yang dialami oleh masyarakat Karo akibat relokasi setelah letusan Gunung Sinabung. Yang kedua, bagaimana upaya masyarakat Karo dalam menghadapi dan mengatasi trauma budaya yang muncul akibat relokasi. Tujuan penelitian kami yang pertama mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk trauma yang dialami mahasiswa Karo di Unimed akibat relokasi. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor penyebab trauma budaya pada kelompok studi. Yang ketiga, mengungkap strategi adaptasi dan mekanisme coping yang digunakan oleh mahasiswa Karo dalam menghadapi trauma budaya. Selanjutnya, bab 2 yaitu menurut Ember dan Ember, secara harafiah antropologi adalah studi tentang manusia. Berbeda dengan disiplin lain yang mempelajari manusia, antropologi berfokus pada manusia di semua tempat di dunia, menemukan evolusi manusia serta perkembangan budaya dari masa lalu hingga kini. Antropologi psikologi adalah cabang dari antropologi yang mempelajari hubungan antara budaya dan proses-proses psikologis manusia seperti emosi, kognisi, kepribadian, dan perkembangan mental dalam konteks sosial budaya tertentu. Trauma yang terjadi pada masyarakat Karo yang terkenal letusan Gunung Sinabung merupakan salah satu trauma yang sangat berat bagi masyarakat sekitar daerah Karo karena letusan Gunung Sinabung. Selanjutnya yaitu ada penelitian relevan yang dimana menurut penelitian Kembaran 2019 pasca erupsi Gunung Sinabung menimbulkan lingkungan yang baru bagi masyarakat sehingga upaya adaptasi perlu dilakukan oleh masyarakat untuk dapat menjalani kehidupan yang layak. Selanjutnya menurut penelitian Viantis 2006 tanah-tanah yang berada di sekitar kawasan Gunung Sinabung sebelum meletus akhir-akhir ini memiliki kesuburan yang lebih tinggi sehingga tanaman yang tumbuh di atasnya dapat tumbuh subur. Selanjutnya itu ada kerangka konseptual yang dimana ada trauma. Trauma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat dari tekanan jiwa atau cedera jasmani. Sedangkan menurut istilah adalah cedera yang parah dan sering membahayakan jiwa akibat kondisi psikologis korban mengalami perubahan yang mengarah pada gangguan stres pasca trauma. Selanjutnya itu ada Gunung Sinabung. Gunung Sinabung merupakan salah satu gunung berapi yang terletak berdekatan dengan Gunung Sibaya di Kabupaten Karo. Kedua gunung ini menjanjikan keindahan luar biasa bagi masyarakat sekitarnya, baik berupa keindahan alam maupun kesuburan tanahnya.
Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan informan penelitian, 2 orang mahasiswa yang berasal dari Karo yang terdampak langsung oleh letusan Gunung Sinabung. Lokasi penelitian berada di Universitas Negeri Medan. Saya di sini ingin menjelaskan tentang trauma budaya masyarakat Desa Singgarang-Garang. Yaitu banyak sekali trauma bagi masyarakat Desa Singgarang-Garang akibat terjadinya erupsi Gunung Sinabung, di mana masyarakat Singgarang-Garang ini beranggapan bahwa Gunung Sinabung itu adalah seperti yang dikatakan itu ada sesuatu yang gaib, di mana masyarakat juga beranggapan bahwa kalau Sinabung ini itu yang memberi rezeki, seperti itu yang memberi rezeki kepada mereka, karena pada saat itu disitulah pada saat sebelum erupsi Gunung Sinabung, yaitu yang menyuburkan tanaman-tanaman masyarakat Singgarang-Garang. Nah, setelah terjadinya erupsi Gunung Sinabung ataupun letusan Gunung Sinabung, di situ banyak trauma masyarakat Singgarang-Garang, yaitu salah satunya adalah mereka kehilangan tempat tinggal, kehilangan lahan, di mana masyarakat desa Singgarang-Garang yaitu kebanyakan petani. Maka dari itu masyarakat desa Singgarang-Garang sangat trauma karena begitu erupsi Gunung Sinabung mereka harus mengungsi dan harus meninggalkan tempat tinggal mereka dan harus mengungsi ke tempat yang jauh dari kampung mereka. Nah, selain itu juga pada saat itu sebelum adanya letusan Gunung Sinabung, masyarakat Karo ini sangat solid, yaitu dimana masih sering melakukan acara pesta pernikahan, pesta kematian, ada itu namanya Genang Goro-Goro Aron ataupun Gombang Gumbahi. Nah, dengan adanya letusan Gunung Sinabung, maka trauma mereka itu banyak, seperti yang saya bilang tadi, tidak bisa lagi melakukan pesta adat ataupun pesta Gendang Goro-Goro Aron, di mana Gendang Goro Aron ini adalah salah satu pesta yang dilakukan itu setahun sekali, di mana untuk memperkuat solidaritas antara sesama masyarakat di sana, seperti itu. Nah, jadi banyak sekali trauma yang dialami oleh masyarakat Singgarang-Garang dengan adanya letusan Gunung Sinabung. Juga banyak masyarakat yang tidak saling mengenal, seperti itu. Bahkan ada yang tidak saling mengenal sesama keluarganya, seperti itu. Jadi dengan adanya letusan Gunung Sinabung ini, banyak sekali ritual-ritual budaya yang sudah dihilangkan. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, yang seperti yang saya katakan tadi, seperti Gendang Goro-Goro Aron juga sudah dilakukan, walaupun tidak besar-besaran, akan tetapi sudah dilakukan dengan alasan supaya masyarakat Singgarang-Garang tetap solidaritas dan menjaga kekeluargaannya, seperti itu. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai upaya masyarakat Karo dalam menghadapi dan mengatasi trauma budaya yang muncul akibat realokasi. Upaya masyarakat Karo dalam menghadapi dan mengatasi trauma budaya yang muncul akibat relokasi. Nah, berdasarkan wawancara yang kami dapat dari informan kami, ditemukan bahwa masyarakat Karo yang terdampak relokasi akibat letusan Gunung Sinabung melakukan berbagai upaya untuk menghadapi dan mengatasi trauma budaya. Nah, upaya yang dilakukannya antara lain seperti yang pertama itu ada mempertahankan tradisi. Masyarakat Karo menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga warisan budaya meskipun tinggal di tempat baru. Mereka tetap melakukan ritual adat seperti kerja tahun, yaitu pesta syukuran tahunan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu adanya mengadakan kegiatan bersama untuk memperkuat rasa kebersamaan
kebersamaan dan untuk mengurangi dampak psikologis akibat relokasi, masyarakat Karo melakukan seperti gotong royong membangun rumah adat atau fasilitas umum. Selanjutnya, arisan kampung untuk menjaga silaturahmi dan latihan musik tradisional untuk mempertahankan tradisi mereka. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu adaptasi dengan lingkungan baru. Nah, ini sangat perlu karena ketika kita berada di tempat baru sangat perlu sekali untuk adaptasi. Selanjutnya yang keempat ada dukungan sosial, yaitu masyarakat Karo menekankan pentingnya solidaritas komunitas untuk mengatasi trauma mereka, saling membantu saat ada yang mengalami kesulitan seperti kematian keluarga atau masalah ekonomi. Membentuk kelompok pendampingan informal di mana mereka berbagi pengalaman, cerita masa lalu, dan memberikan motivasi kepada sesama yang terdampak letusan Gunung Sinabung. Selanjutnya ada membangun kembali identitas, yaitu kesadaran akan pentingnya menjaga identitas budaya, mendorong masyarakat untuk mengadakan berbagai kegiatan budaya seperti pertunjukan musik tradisional Karo, terutama saat ada peringatan hari besar dan acara khusus. Nah, yang terakhir yaitu mengakses bantuan psikologis. Sebagian masyarakat mendapatkan pendampingan dari pemerintah, gereja, dan LSM. Program-program tersebut antara lain yaitu pelatihan keterampilan, misalnya menjahit, membuat kerajinan tangan untuk membantu ekonomi keluarga. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dan saran, yaitu mahasiswa merasakan keterputusan yang mendalam dengan tanah asal mereka, yang secara tradisional menjadi pusat otherworldly dan budaya masyarakat Karo. Ini mengakibatkan perasaan kehilangan identitas dan akar budaya yang kuat. Nah, sarannya sebaiknya mahasiswa Karo di Universitas Negeri Medan yang merupakan korban relokasi akibat mobilitas letusan Gunung Merapi ini dapat berdamai dengan diri sendiri dan tidak terlalu terbawa pada trauma yang terlalu dalam. Baik semuanya, mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.